Saya bisa membuktikan bahwa Allah memberikan kemudahan dalam satu. Saya bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu sangat mudah sekali dibaca. Standarnya bukan dengan lidah Indonesia dibandingkan dengan lidah Arab yang ada di sana. Ya, karena kalau dengan lidah Indonesia mah tentunya kita akan mengalami kesulitan karena bahasa kita berbeda. Banyak huruf-huruf yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Umpamanya alif ba ta ada, a ba ta, ba nggak ada, jim ada, ha nggak ada, kho nggak ada, kof nggak ada, shin nggak ada, sad nggak ada, dot nggak ada, kof nggak ada, dot nggak ada. Jadi hampir banyak sehingga untuk mengucapkan makharijul huruf itu saja ya memang kita merasakan bersusah payah. Artinya saya sendiri tidak sabar mermak lidah anak-anak santri. Jadi ulama penting berdosal mulu ya usah. Alhamdulillah rabbil alamin ya sebagai. Jadi pakai pengen permatanya sempurna dikerok sama lidahnya pakai emas gitu dikempek. Saya lebih mempercayakan kempek yang bisa mermat ilat. Dan ini sulitnya imam masjid kan dituntut harus fasih dong bacaannya. Lemak mama ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau imam kan gitu. Untuk melatih imam baca Fatihah kira-kira betul ucapannya ihdinas siratal mustaqim itu aja 90 juta saya menghabiskan untuk Fatihah imam masjid. Ya nyambat di Jamil, nyambat di Yobe. Ikut semuanya tuh 3 bulan lamanya, bayangkan. Nah, sehingga yasarna itu Allah memberikan kemudahan dalam pengucapan dibandingkan dengan bahasa yang lain. Dan nanti ketika kita sudah makharijnya sudah benar, kita akan merasakan nanti membaca Al-Quran ini sepertinya meluncur sendiri. Ini saya merasakannya, ya, dimana tidak ada tanah full kalimat, bahasa yang gratul nggak ada. Kayak apa namanya? Sing gratul dalam bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa ada. Umpamanya laler nulis lare ras kalau diwaca sing santer sing ucap bakal burak santer ya yang gratul gitu dalam bahasa nggak ada. Jadi seolah kalian itu menyambung dan licin semuanya mengalir. Itu satu bisa saya buktikan. Yang kedua, bahwa Allah memberikan kemudahan untuk menghafal. Mana ada orang bisa menghafal pidato presidennya Pak Harto sebanyak 200 halaman sampai tekan kolam dia masa hafal. Ya, kitab-kitab suci lainnya nggak ada yang namanya. Tapi dalam Al-Quran sampai sekarang ratusan ribu orang hafal Quran. Dan ini dibuktikan anak 7 tahun hafal Quran belum main akal kan? Ya, saya pernah menghafal Quran terpaksa sebetulnya hanya untuk ngakuti tiap semester ada sih 4 juz ada orang lebih 4 juz itu. Saya malas menghafal tuh. Ya, pokoknya kalau kita gampang deh ujiannya nanti. Nah begitu besok ujian Al-Quran hafal-hafalan, saya mulai maghrib saya baca sampai subuh 4 juz hafal. Dan paginya langsung ujian lulus. Kalau bukan Al-Quran tidak mungkin. Saya yang pernah merasakannya sendiri. Tetapi ini perlu saya jelaskan kenapa saya bisa. Soalnya begini,
ketika saya menghafal, saya bahasa Arabnya udah mahir. Jadi maknanya paham, alur ceritanya paham semuanya. Jadi bisa diingat-ingat bahwa ini ceritanya Nabi Musa, kan begitu. Ini cerita Nabi Yusuf, ini cerita. Jadi dengan alur ceritanya itu mendukung hafalan. Makanya saya menganjurkan kepada anak-anak kita yang bagus mah menghafalkan Quran itu engkau bagus bisa ngaji kah? Dengan cepat lah. Bahkan belum paham sama sekali bisa 6 tahun ya. Tapi kalau sudah jadi kiai setahun hafal kok. Saya punya teman tapi juga nisbatnya guru lah. Bapak Profesor Dr. Nahrawi di Syria di sana. Dulu beliau itu sebagai kepala redaksi majalah Indonesia Al-Yaum yang berbahasa Arab. Beliau pindah ke Saudi menjadi wakil direktur radio Saudi di sana, pindah. Sehingga di Syria itu majalahnya nggak ada yang mimpin, akhirnya saya yang ditugasi oleh beliau dan kamu yang menggantikan saya di sini. Oke deh. Nah, tapi juga dilatih untuk menyusun bahasa wartawan ya, bahasa majalah. Beliau itu mengatakan Quran di Mekah 1 bulan. Ya kenapa? Ya dokter aja. Bahasa Arab ya enak beli. Gitu. Nah itu. Jadi ada pun nanti kemudahan di dalam penafsiran ini persoalannya lain. Ya. Karena kalau sudah masalah kandungan isinya mananya itu sudah menyangkut dengan keilmuan. Jadi saya kira bukan menjadi objek daripada janji Allah akan diberi kemudahan. Sebab sudah penafsiran itu dengan ilmu nahunya, sorofnya, balaghahnya, mantiknya, sejarahnya, apalagi Al-Quran di dalamnya itu berbicara bukan hanya masalah hukum tapi juga masalah sejarah-sejarah kuno dengan keilmuan. Quran juga berbicara tentang langit, tentang bumi, tentang lautan dan sebagainya. Maka ini juga diperlukan banyak ilmu pengetahuan. Saya kira janji Allah itu untuk membaca lancar dan untuk menghafal mudah. Adapun memahaminya tentu itu berkaitan dengan keilmuan. Bahwa kalau sudah ilmu itu wa tulus zamani.